Malaysia kini dikenal se-Asia karena boleh membuat kereta ataupun mobil dari nol hingga selesai, hingga akhir, geng. Dan akhirnya, geng, Presiden kita, Bapak Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia itu bersatu, geng, untuk menyatukan ini biar boleh maju bersama dan Indonesia akhirnya boleh menirukan cara Malaysia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Kenapa, geng, baju ini selalu aku pakai? Karena baju ini dari Malaysia, geng. Ini hadiah pengiriman uang, geng, dari Malaysia ke Indonesia. Jadi kalian itu kalau mengirimkan uang yang resmi, geng, yang legal, itu mendapatkan hadiah. Jadi baju ini macam berkesan lah menurut saya. Tapi ini tak seberapa penting, geng. Saya akan membahas yang video ini sangat-sangatlah menarik, geng. Karena apa? Akhirnya, geng, akhirnya Indonesia itu menirukan cara Malaysia, geng. Karena Malaysia itu sudah dikenal se-Asia sebab boleh ataupun sukses, geng, membuat mobil ataupun kereta, ya. Kereta itu dari nol hingga akhir sampai selesai. Di Malaysia itu namanya mobilnya itu Proton, geng. Dan yang membuat Indonesia salut itu geng, itu rakyatnya. Rakyat itu harus mensupport produk-produk Malaysianya dulu daripada produk luar negara. Memang sampai saat ini pun masih banyak produk-produk dari luar negara macam Honda dan lain-lainnya, tapi yang diutamakan itu produknya sendiri. Dan akhirnya, geng, produk Malaysia itu boleh masuk ke Indonesia, geng. Dan Bapak Jokowi kita bersatu dan menirukan jasa yang ada di ataupun program di Malaysia, geng. Tentunya penasaran kan videonya itu seperti apa? Cuma langsung kita simak saja bersama-sama. Malaysia dikenal sebagai pionir mobil di Asia Tenggara karena negara ini mampu memproduksi mobil sepenuhnya dari awal. Proton dan Peero 2 merupakan merek mobil nasional Malaysia yang telah berhasil diekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan pada tahun 2002, Proton telah mengantarkan Malaysia menjadi negara ke-11 di dunia yang mampu merancang dan memproduksi mobil sepenuhnya dari awal. Malaysia dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Menara kembar Petronas yang merupakan bangunan kembar tertinggi di dunia memiliki tinggi mencapai 451,9 meter. Menara kembar ini memiliki 88 lantai yang dilengkapi dengan jembatan penghubung antar gedung kembarnya. PT SMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Wah, diresmikan. Itu Perdana Menteri Malaysia kan yang dalam kereta itu. Bagi masyarakat Indonesia, Proton bukanlah sesuatu yang asing. Mobil buatan negeri jiran Malaysia ini pada suatu waktu pernah menjadi taksi dan mengaspal di jalanan Indonesia. Tak mau ketinggalan dengan negara tetangga, Indonesia akhirnya membangun dan memproduksi mobil buatannya sendiri, yaitu SMK. Lantas seperti apa perbandingan mobil buatan Indonesia dan Malaysia tahun 2024? Mari kita bongkar. Jauh sebelum SMK hadir, Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa mobil karya anak bangsa, seperti Maleo, Timur, Bimantara, dan beberapa nama lainnya. Namun semuanya berhenti di jalan. Lalu pada tahun 2007 muncullah mobil SMK. Mobil ini merupakan karya siswa jurusan otomotif dari berbagai SMK di Jawa Tengah. Makanya sebagai bentuk apresiasi terhadap anak-anak SMK, maka dipilihlah nama SMK menjadi brand. Pada tahun 2010 terbentuklah PT Solo Manufaktur Kreasi atau PT SMK yang memegang paten merek SMK.
Nama SMK kemudian meroket ketika Joko Widodo menggunakannya sebagai kendaraan dinas saat menjabat wali kota Solo pada tahun 2012. Lalu pada tahun 2016, PT SMK berkolaborasi dengan PT Adi Perkasa Citra Lestari yang dimiliki oleh mantan Ketua BIN AM Hendro Priyono. SMK akhirnya memiliki pabrik perakitan mobil sendiri di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pabrik ini kemudian diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 dan berencana memulai produksi massal kendaraan. Sementara itu Proton sudah lebih dulu hadir di negeri jiran. PM Malaysia Mahathir Mohamad kala itu mendorong agar Malaysia memiliki perusahaan perakitan otomotif dan industri manufaktur sendiri. Karenanya pada tahun 1983 didirikanlah Proton. Sejak awal Proton yang merupakan singkatan dari perusahaan otomotif nasional dirancang untuk menjadi mobil nasional. Pada tahun 1985 Proton sudah memproduksi mobilnya yang pertama. Setahun berselang, Proton telah berhasil meluncurkan 10.000 buah mobil. Pada tahun 1987, Proton telah memproduksi 50.000 unit mobil dan mengekspornya ke berbagai negara seperti Bangladesh, Brunei, Selandia Baru, Malta, Sri Lanka, dan Inggris. Hingga kini, Proton tetap eksis sebagai sebuah produsen kendaraan roda 4, meski penjualannya terbilang anjlok di pasaran. Kehadiran SMK tentu membuat bangga masyarakat Indonesia. Karena Indonesia akhirnya bisa memproduksi mobil buatan sendiri. Bahkan SMK sempat digadang-gadang menjadi mobil nasional. Namun status SMK hingga saat ini bukanlah mobil nasional. Memang SMK adalah karya anak bangsa dan diproduksi di Indonesia. Namun perusahaannya dimiliki swasta atau bukan milik negara. Status SMK juga dipertegas oleh Presiden Jokowi dan Edi Wijaya, Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi. Keduanya menegaskan bahwa SMK bukanlah mobil nasional, melainkan hanya mobil yang diproduksi di Indonesia. Berbeda dengan SMK, Proton adalah mobil nasional Malaysia. Sejak awal didirikan, Proton memang diproyeksikan sebagai sebuah proyek mobil nasional. Namun pada tahun 2012, Proton diambil alih 100% oleh perusahaan swasta Malaysia, DRB Highcom Berhad. Lalu pada tahun 2017, hampir 50% saham Proton dibeli oleh perusahaan asal China, Zhejiang Geely Holdings. Meski demikian, pihak DRB Highcom Berhad menegaskan bahwa Proton masih berstatus sebagai mobil nasional Malaysia. SMK pertama kali memproduksi mobil berjenis SUV yang diberi nama Raja Wali. Mobil ini masih menggunakan mesin Kia 4 silinder berkapasitas 1.500 cc. Mobil yang mampu menampung 7 penumpang ini menghasilkan tenaga 105 horsepower pada 5.500 rpm dengan torsi 145 Nm pada 4.100 rpm. Awalnya, SMK Raja Wali tak lolos uji emisi gas buang. Baru pada tahun 2012 setelah melakukan serangkaian perbaikan, SMK Raja Wali akhirnya dinyatakan lolos uji emisi gas buang. Sedangkan Proton pertama kali membuat mobil berjenis sedan yang diberi nama Saga. Awalnya, sedan 4 pintu ini menggunakan basis mobil Mitsubishi. Desainnya menyerupai Mitsubishi Lancer Fiore 1983, sedangkan mesinnya menggunakan mesin Mitsubishi Orion 4J13. Proton Saga generasi pertama memiliki 3 varian mesin, yaitu 1300cc, 1500cc, dan 2000cc. SMK Raja Wali pernah dipakai Jokowi sebagai kendaraan dinas saat masih menjabat wali kota Solo di tahun 2012. Namun penggunaannya tak berlangsung lama. Pasca Jokowi hijrah ke Jakarta sebagai gubernur, SMK Raja Wali tak digunakan lagi sebagai mobil dinas. Saat Jokowi menjadi presiden, mobil SMK sempat diwacanakan untuk menjadi mobil dinas pemerintah pusat. Namun urung terlaksana. Pemerintah lebih memilih menggunakan mobil pabrikan luar negeri sebagai mobil dinas. Nah, di awal tahun 2020, SMK akhirnya digunakan lagi sebagai mobil dinas. Meski sebatas di lingkup Pemkot Semarang, Pemkot Semarang menggunakan SMK Bima 1.3 yang berjenis pick-up sebagai kendaraan pengangkut sarana dan prasarana oleh BRT Trans Semarang. Keren juga. Berbeda dengan Indonesia, pemerintah Malaysia lebih memilih menggunakan mobil buatannya sendiri sebagai kendaraan dinas pemerintah. Proton memproduksi Proton Perdana khusus untuk digunakan sebagai mobil dinas oleh Perdana Menteri, para menteri, dan pejabat senior di Malaysia. Setelah peresmian pabrik SMK tahun 2019 silam, SMK rencananya bakal melakukan produksi massal kendaraan. SMK menargetkan produksi 3.500 unit SMK Bima per tahun. Pabrik SMK sendiri memiliki kapasitas produksi 12.000 unit mobil per tahunnya. Meski sempat timbul tenggelam, mobil SMK akhirnya diminati oleh beberapa instansi pemerintah, seperti Kementerian Pertahanan dan TNI AU yang memesan SMK Bima 1.3
untuk dijadikan kendaraan operasional. Meski sudah memiliki dealer sendiri di Boyolali, namun SMK nampaknya belum mampu membuat masyarakat umum untuk berminat membelinya. Malahan beberapa pengamat melihat bahwa produk SMK susah laku di pasaran. Itu karena SMK harus bersaing dengan pabrikan mobil lainnya yang sudah lebih dulu eksis dan terus melakukan perubahan. Sepertinya SMK masih butuh waktu yang panjang untuk menjadi pemain utama di dalam negeri, terlebih lagi untuk go internasional. Jika dibandingkan dengan SMK, Proton tentunya lebih unggul dari segi produksi dan penjualan. Mengingat Proton sendiri sudah lama eksis sebelum kehadiran SMK. Di awal-awal Proton berdiri saja, perusahaan ini telah memproduksi puluhan ribu unit kendaraan dan memasarkannya ke berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan Proton pernah laris manis digunakan sebagai taksi di Indonesia. Namun penjualan Proton anjlok dari waktu ke waktu. Selama 2009 hingga 2013, Proton hanya bisa memproduksi kurang lebih 500.000 unit kendaraan dengan pangsa pasar berkisar di angka 21 hingga 27% saja. Bahkan, Proton memilih hengkang di Indonesia pada tahun 2015 karena penjualannya menurun. Meski demikian, Proton kembali berencana bakal masuk ke pasar otomotif Indonesia setelah melakukan pembenahan strategi penjualan. Dah Bedigers, itulah perbandingan mobil buatan Indonesia dan Malaysia. Kira-kira bisa nggak ya SMK bersaing dengan Proton? Bagaimana pendapat kalian? Bagi jawabanmu di kolom komentar. Oke, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Memang susah, geng, sangat-sangat susah kalau mobil buatan Indonesia itu menyaingi buatan dari luar negara, karena ini yang harus kita bangun ini ya tentang rakyatnya, geng. Dan kenapa Malaysia itu lebih diminati kendaraannya, terutama itu di seluruh Malaysia, geng, dan sampai saat ini sudah meluas ke luar negara. Karena program di Malaysia itu, geng, ataupun produk-produk milik Malaysia atau produk lokal Malaysia itu harus, ataupun warganya ataupun masyarakatnya itu harus diwajibkan mensupport atau mendukung dan juga membeli produk lokalnya, geng. Itulah cara Malaysia, geng. Kalau Indonesia boleh menirukan macam Malaysia, insya Allah, geng, insya Allah produk-produk lokal kita juga akan berjaya dan akan dilirik oleh luar negara. Tapi kalau kita atau produk lokal kita ini, geng, langsung menyaingi produk luar negara, wah itu memang sangatlah susah, geng. Memang sangatlah susah, macam mustahil kalau itu boleh terjadi, geng. Dan adanya semua video yang saya tayangkan ini bukan berarti saya ini membandingkan antara produk Indonesia dan juga Malaysia, itu bukan. Tapi kita ini saling belajar, geng, agar kita ini boleh membangun kualitas kita agar lebih baik, agar negara kita itu boleh maju gitu, geng. Tak cuma macam ini saja. Dan Bapak Presiden kita Jokowi itu boleh untuk kita contoh, geng, karena beliau lebih mensupport produk lokalnya sendiri daripada produk ke luar negara. Oke, geng, dengan semua video yang saya tayangkan ini, semoga kita bisa menambah wawasan, menambah pemikiran agar kita lebih berpikiran yang positif, geng. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.